bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Dengan tema hari ini cyberbullying ya, di hari Kamis 19 Maret 2023. Saya Putih Sasti sebagai moderator untuk hari ini, dan pastinya Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siberkreasi. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom ya dengan format untuk pelajar nih, nama terakhir, 4 digit terakhir NIS dan juga nama sekolah. Oke, bagi guru nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, spasi nama sekolah. Ya, mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Jadi di silent ya, mic-nya dinonaktifkan begitu ya. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya dengan tema cyberbullying hari ini, nanti akan ada hadiah menarik ya, berupa dompet digital atau e-wallet untuk 10 orang penanya yang terpilih. Jadi pastikan ya buat teman-teman, buat netizen asik Indonesia untuk menyimak dan juga mengikuti penjelasan dari narasumber kita ya. Oke, ada baiknya sekarang kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Dan sekarang saatnya kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk dalam posisi sempurna.
Ya, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan video sambutan yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Joni. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan selanjutnya yang datang dari Ibu Eva selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 3 Bogor. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati peserta webinar literasi digital. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat bahagia sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam literasi digital dengan tujuan dan harapan kami supaya kita lebih waspada dan mengetahui tentang tema apa itu dan bagaimana cara menghentikan cyberbullying. Baik anak-anakku di SMA Negeri 3 dan para wali kelas, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 yang bergabung di webinar ini, kita harus mengetahui apa itu cyberbullying. Jangan-jangan kita sendiri pernah terlibat dalam cyberbullying ini. Nah, boleh panitia menampilkan share, ya, terima kasih. Next, izin saya mempresentasikan tentang awal untuk cyberbullying ini. Sebetulnya merupakan tindakan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui jejaring sosial dunia maya. Nah, sekarang saat ini apapun itu, baik siswa maupun guru ataupun masyarakat luas di Indonesia mungkin sudah tidak hal yang aneh lagi terkait dengan jejaring sosial dunia maya ini. Nah, yang dimaksud cyberbullying itu berarti tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain melalui jejaring sosial dunia maya. Ini yang sering kita temui itu adalah banyak di grup-grup WA, ya, Facebook atau Twitter, Instagram, yang paling sering digunakan oleh anak-anak ataupun grup guru-guru di sekolah itu adalah grup di WhatsApp. Nah, itu tanpa kita sadari ada yang pesan yang menyakiti, itu secara kalau diperlihatkan itu akan menyakiti orang yang menerima sesuatu yang kita kirimkan itu. Nah, jika kita menertawakan atau apapun itu yang membuat orang lain atau subjek kita itu merasa tersakiti, itu sudah merupakan salah satu cyberbullying. Next. Nah, jadi dalam sudut pandang ilmu psikologis, cyberbullying juga termasuk bagian dari aksi bullying. Jadi aksi bullying itu tidak hanya kekerasan pada fisik, tapi kekerasan pada non-fisik juga. Seperti cyberbullying ini salah satu kekerasan pada non-fisik yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, bisa cemooh, kata-kata kasar, ancaman atau hinaan. Dan kita juga harus ini saling mengingatkan saja, nak, ya. Mudah-mudahan kita tidak, setelah mengetahui tentang cyberbullying ini, kita tidak lebih waspada. Kita akan lebih waspada untuk memberikan komentar atau apapun itu di media sosial. Next. Nah, ini mungkin jenis-jenis untuk cyberbullying yang intinya saya tidak akan bacakan satu persatu, yang intinya ini akan merugikan atau menyakiti orang yang memang terkena bullying dalam media sosial itu.
Next. Nah, bagaimana cara mengatasi cyberbullying itu? Yang pertama, kita harus pintar dan bijak dalam memilih teman di media sosial. Nah, selanjutnya tidak sembarang bercerita di media sosial, karena ketika kita bercerita, kita takutnya tanpa sadar akan menyakiti orang lain, dan orang lain akan mengomentari yang kita ceritakan itu yang akan menyakiti orang lain juga. Nah, itu untuk mengatasinya tidak sembarang bercerita di media sosial. Mengatasi konten postingan yang aneh-aneh dan tidak memposting terlalu banyak postingan-postingan yang kita posting di media sosial. Next. Mungkin itu, nah ini mungkin kalau dari aspek hukumnya juga ya, jika cyberbullying itu ada yang mengadukan, itu sebenarnya kan memang perbuatan hukum ya, jadi bisa diajukan ke hukum. Itu tindak pidana ada di Undang-Undang Nomor 11. Nah, itu muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Juga bisa pemerasan, pengancaman juga bisa. Nah, itu terkena pidana. Nah, ini juga yang harus diwaspadai oleh kita semua. Nah, mari kita semua untuk menghindari itu semua, maka kita harus banyak belajar, kita harus banyak literasi tentang dunia digital itu yang aman, yang baik untuk kita seperti apa. Dan alhamdulillah melalui kegiatan ini kita difasilitasi mengikuti webinar literasi digital tentang cyberbullying ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini kita akan semakin cerdas, akan semakin paham, dan akan semakin waspada terkait dengan postingan-postingan yang akan kita posting di dunia maya atau di jejaring sosial. Next, sudah selesai ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semangat anak-anakku, Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini. Segala kekurangannya kami mohon maaf. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eva atas sambutannya dan pendahuluannya ya untuk hari ini. Kita mengenai cyberbullying. Ini juga penting sekali, apalagi kepada generasi-generasi muda gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Eva. Dan pastinya sebelum kita memulai menuju ke 3 narasumber kita untuk hari ini, saya punya satu video. Ini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital?
Ya, pastinya sudah siap ya untuk menguasai jurus agar kita makin cakap digital. Ya, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 ya untuk segmen pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Banten dan juga sekitarnya akan membawakan topik cyberbullying. Bagaimana caranya supaya tidak bisa terkena dan juga jangan sampai melakukan ya. Untuk mencegahnya itu bagaimana? Pastinya untuk mengasah digital skills netizen juga nih mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital saat ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas secara lengkap ya, ada 3 aspek, yaitu kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 segmen pendidikan untuk DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya akan menghadiri pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu, informasi, dan juga pastinya semuanya tentang literasi digital. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan perkenalkan siapa saja narasumber kita untuk hari ini ya. Langsung saja kita bertemu ini dari aspek kecakapan digital sudah ada Bapak Sahroni. Selanjutnya di bagian kedua untuk keamanan digital ada Bapak Aldiar. Dan di bagian budaya digital sudah ada Bapak Arifin ya. Nah, beliau bertiga ini udah siap banget untuk memberikan pemaparan yang sangat luar biasa hari ini. Disimak, jangan lupa juga untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuju chat box. Jadi nanti akan ada formatnya, nama, ditujukan kepada siapa, dan isi pertanyaannya. Langsung saja, karena nanti 10 penanya terbaik di akhir acara akan diundi untuk mendapatkan e-wallet atau dompet digital. Ada uang jajan nih buat netizen asik Indonesia yang ikutan hari ini ya. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir dengan lengkap, karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, tanpa berlama lagi, mari saya langsung panggilkan saja untuk aspek pertama di kecakapan digital, ya, kepada Bapak Sahroni. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eva Farida dan pemateri-pemateri lainnya, Bapak Aldiar dan Bapak Muhammad Arifin. Baik, langsung saja saya akan bagian screen dan tidak lupa teman-teman siswa-siswi SMA 3 Bogor ya, Bu. Ya, SMA Negeri 3 Bogor yang saya banggakan. Baik, langsung saja saya share screen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kecakapan digital, bagaimana pentingnya membangun sebuah konten yang bernuansa positif. Ya, nah ini udah tampil ya, Bapak Ibu semuanya. Nih, judul konten kali ini adalah konten positif di media sosial. Nah, ini perkenalkan, nama saya Sahroni, berasal dari Kabupaten Cirebon ya, Bapak Ibu. Itu ada sosmed saya, bisa follow-follow, nanti di follow back lah pasti gitu kan. Kita saling sharing. Nah, baik, langsung saja ke materi. Kita perlu tahu latar belakangnya bahwasanya Indonesia itu memiliki 277 juta jiwa. Ya, sekitar 57,9% total populasi Indonesia. Kemudian pengguna internet yang menggunakan handphone, pengguna handphone yang terhubung dengan internet itu memiliki 370 juta. Artinya ini melebihi jumlah populasi Indonesia. Mungkin Bapak Ibu, siswa-siswi, adik-adik punya handphone lebih dari satu, ya kan? Punya akun sosmed lebih dari satu, gitu kan? Nah, kemudian pengguna internet di Indonesia itu 204 juta. Kemudian aktif di media sosialnya itu 191 juta jiwa. Nah, ini per tanggal Februari 2022. Artinya apa? Ketika kita sudah melihat data ini, bahwasanya pengguna internet begitu banyak, pengguna sosial media begitu banyak, dan pelanggaran-pelanggaran undang-undang ITE pun begitu riskan kalau kita tidak memahami hal-hal yang harus kita pahami, gitu kan. Apa saja sih? Nah, baik, di sini ada landscape cakap media digital. Media digital banyak, ada mesin pencarian, browser, ada aplikasi percakapan, media sosial, WhatsApp, dan lain sebagainya, dompet digital,
Shopee, kemudian Market, banyak ya. Nah, jadi sebenarnya sosial media itu mempersempit atau memperluas wawasan. Ini kita perlu dipikirkan bareng-bareng ya, Bapak Ibu, teman-teman adik-adik semua. Algoritmanya adalah media sosial itu untuk menyaring rujukan bacaan atau informasi disesuaikan dengan riwayat pencarian kita di internet. Gampangnya realnya deh. Realnya kita di Facebook, realnya kita di Instagram, realnya kita di Twitter, itu akan seperti apa nanti yang kita lihat. Kita misalkan sudah sering melihat tutorial-tutorial bagaimana cara membuat makanan dan sebagainya. Nanti realnya video-video yang beredar di beranda sosial media kalian, sosial media kita itu tentang makanan semua. Jadi ada apa namanya? Ada saran dari platform tersebut, gitu kan. Dan positifnya kita akan mendapatkan teman dari informasi yang relevan dengan peminatan. Makin kita minat ke situ, nanti yang lain juga menawarkan ini loh ada video lagi, ada video lagi, video lagi. Artinya apa? Kita sudah tahu ya, kita mau masuk golongan yang mana, gitu kan. Nanti sosial media mengarahkan ke situ. Jadi kalau misalkan sekali melihat hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif pun lain akan mengikuti gitu. Jadi kita perlu rubah di sini. Ya, jadi tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media. Nah, maka kalau setelah seperti itu akan muncul yang namanya echo chamber. Echo chamber ini adalah begitu ramai, banyak viral di sosial media, ya kan? Di dunia nyata, contoh gampangnya gini, kasus yang sering bicarakan di sosial media, begitu ramai sekali, sehingga akhirnya di dunia nyata akhirnya turun tangan, gitu kan? Ya, tetapi kenyataannya di dunia nyata nggak terlalu heboh seperti itu, gitu kan? Ada kan yang seperti itu kan ya? Jadi di dunia maya begitu ramai, begitu heboh, tapi kenyataannya biasa saja. Ada juga gitu kan? Ya, itu namanya echo chamber. Jadi ruang-ruang terselubung di situ, gitu kan? Nah, baik di sini langsung saja nih. Hal-hal apa saja sih yang kita perlukan untuk membuat konten positif? Terlebih dahulu kita memahami dulu konten positif itu yang seperti apa gitu kan. Ya, konten positif adalah konten-konten yang bermuatan pendidikan pastinya untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Misalnya konten tutorial, ahlinya di bidang kecantikan, kita bikin tutorial kecantikan, ahlinya masak, kita bikin tutorial masak, ahlinya melukis, kita bikin tutorial melukis, ahlinya apapun. Apapun keahlian kita, itu bisa menjadi bahan untuk membuat konten positif daripada hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Ya, pengalaman pribadi yang baik tentunya ya, yang harus patut dicontoh. Kemudian yang suka fotografi, review produk makanan dan sebagainya, parfum atau kosmetik dan sebagainya, artikel-artikel ilmiah, opini dan berita lain, itu merupakan sebuah konten positif. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kenali target pasar. Ya, tentunya dan media sosial yang harus digunakan. Di Indonesia, media sosial itu berjuta-juta, 190 sekian juta jiwa menggunakan media sosial. Tetapi, ya, media sosial mana yang paling banyak digunakan di Indonesia? Ternyata ini. Ya, pertama WhatsApp. Tidak sesekali ya kita mendapatkan pesan WhatsApp berantai, sebarkan atas nama ini sebarkan gitu kan. Ya, begitupun berkali-kali disebarkan. Karena pengguna WhatsApp di Indonesia itu paling tertinggi 88,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Instagram ada 84. Ini kita biar tahu ya. Jadi kalau adik-adik, bapak ibu mau jualan produk atau mau membagikan motivasi di dunia maya, ini loh target-targetnya. Banget ada pengguna WhatsApp, ada pengguna Instagram. Mungkin kalau pengguna WhatsApp terbatas, harus simpan dulu gitu kan, harus punya nomornya dulu. Tapi kalau Instagram kita tinggal cari pencarian, Facebook juga pun seperti itu, TikTok, Telegram, dan lain sebagainya. Makanya menjadi sasaran empuk bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merubah mindset anak didik kita untuk mengarah hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak didik kita, termasuk cyberbullying gitu kan. Ya, tidak sedikit kasus cyberbullying yang contoh ojol dia mengasih utang kemudian
nagihnya nggak berhenti-berhenti gitu kan. Itu kan menjadi dampak yang membuat mental si yang ditagih ini down. Akhirnya ada kasus di daerah saya itu sampai bunuh diri gitu kan, gara-gara ditagih terus-menerus dan diancam dengan hal-hal yang mengerikan gitu kan. Ya, karena ini dampaknya. Ya, karena pengguna internet banyak, pengguna sosmed banyak, yuk kita bijak dalam berstatus atau mode konten. Nah, kemudian media sosial nih kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, bisa dibaca Bapak Ibu, adik-adik. Ya, Facebook ini jumlah pengguna penduduk peringkat pertama di Indonesia. Ya, kemudian kelebihannya memiliki fitur menarik kalau Instagram ya. Biasanya kalau Instagram video, foto dan lain sebagainya, Twitter dan YouTube juga seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan untuk membuat konten yang sangat positif, yaitu membuat konten yang kuat. Yang kuat dalam arti kontennya itu banyak ditonton kan. Ya, sesuai dengan kebutuhan target, relevan. Pasti. Kita targetnya jualan apa nih? Misalkan jualan Mercy atau jualan mobil yang miliaran ke atas. Ngejualnya di Facebook, ada yang beli nggak kira-kira? Gitu kan. Ya, atau mau jualan ini. Artinya kita mau nge-status, mau ngupload itu di platform mana, dengan barangnya apa, kalau mau jualannya. Begitupun kalau mau menyampaikan hal-hal yang positif, iklan masyarakat dan lain sebagainya, ya harus sesuai. Sekarang banyak berkejaran, tahun lalu ya masih banyak tentang masih merebaknya COVID, banyak iklan masyarakat tentang COVID gitu kan. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan pada saat itu gitu kan. Kemudian sisi humor, jangan terlalu serius lah gitu kan. Sedikit humor, kemudian tapi mengena gitu. Nah, membuat foto yang menggunakan visual. Jadi kita bercerita ada fotonya. Nih, seperti ini contoh. Kenapa harus pakai gambar? Karena sekali kita melihat gambar, itu langsung paham daripada kita harus membaca tulisan terlebih dahulu. Karena otak manusia memproses gambar itu 60.000 kali lebih cepat daripada tulisan. Benar ya, Bapak Ibu ya? Gitu kan. Apalagi gambar-gambar yang sudah kita kenal. Nggak perlu berpikir lagi gitu kan. Itu udah pasti gambar itu. Jadi kalau mau mengena, pesannya mau mengena, dapat misalnya mau menyampaikan pesan tentang kalimat-kalimat yang baik, gitu kan, kalimat-kalimat bijak. Ya didesain sebenarnya rupa banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat quotes gitu kan. Salah satunya Canva yang gampang diakses untuk kita semua dan lain sebagainya. Tanpa belajar desain pun kita sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kreatif dalam bercerita. Ya. Jadi kreatif dalam bercerita itu contoh yang paling kreatif lewat batas dari kreatif adalah ada konten masak yang disampaikan dengan muter-muter tapi bikin gedek tapi ditonton juga gitu kan. Contoh DBM masak goreng tempe saja mesti harus pakai corong merah dan sebagainya. Itu kan memunculkan hal-hal yang kreatif ya, tapi kreatifnya jangan terlalu lewat batas juga sampai yang paling viral mandi lumpur dan sebagainya. Itu merugikan gitu. Kreatif yang mengaman, kreatif dan aman untuk si penggunanya gitu kan, si pembuat kontennya. Ya, kemudian engagement, ada ya restoran. Recording in progress. Continue. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, banyak gak jam-jam siang orang membuka internet gitu kan?
atau jam kapan nih orang-orang mau buka internet. Makanya orang-orang yang jualan biasanya habis maghrib atau habis jam-jam istirahat dan sebagainya, karena harus tahu ya, jadwalkan postingan FB kapan, Twitter kapan gitu kan. Kalau nggak asal posting, ya mungkin memang lihat sama orang tetapi tidak langsung direspon banyak. Bahkan kecepatan dunia internet itu lebih cepat ya. Ketika posting sekarang, mungkin saat kita reload, postingan kita sudah ada paling bawah gitu kan. Ya, makanya nggak sempat terlihat sama target kita, akhirnya tenggelam begitu saja. Nah, kemudian kolaborasi ya tadi, tagar, termasuk salah satu tagar, kita menuliskan tagar, itu membuat kolaborasi. Tagarnya apa? Misalnya sehat, ayo sehat, misalkan dan sebagainya. Itu membuat kolaborasi contohnya. Atau contoh kolaborasi yang sangat real, ya kolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah terkenal gitu kan. Atau dengan sekolah-sekolah, kalau kita siswa di sekolah itu ya kita kolaborasi dengan sekolah, Bu, akun sekolah ini dong, gitu kan. Nah, dari saling berbagi, sharing, kemudian saling promosi. Contohnya yang paling gampang, satu kelas ada 40 anak, buat akun Facebook semua, buat akun YouTube semua, kemudian saling follow, saling subscribe. Sudah dapat 40 subscribe atau 39 subscribe kalau YouTube gitu kan. Ya, harusnya seperti itu. Itu boleh kan dalam algoritma media sosial gitu kan. Nggak ada larangan. Ya. Nah, yang terakhir yuk mulai dari sekarang. Kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu kan. Kalau bukan kita yang mengupload konten-konten positif, siapa lagi? Biarkan orang untuk upload konten negatif. Jangan sampai orang dapat ruang seperti itu gitu kan. Nah, yang terakhir, ini ada buku-buku literasi digital, ada bisa baca ya di literasi.id. Banyak buku menarik, apapun yang tentang literasi digital ada, insya Allah ada di sini. Ya, terakhir ya, lawan konten-konten negatif dengan konten-konten positif dan sebarkan cinta di media sosial, bukan kebencian. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saroni ya untuk menjadi membuka aspek dari kecakapan digital ya. Ini dia pentingnya. Kenapa kita harus nge-share konten-konten yang positif saja ya Pak ya. Pokoknya jauhkan yang negatif-negatif dari mengarahkan kepada cyberbullying gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Nanti yang punya pertanyaan untuk aspek cakap digital bisa langsung saja menuju ke chat box ya. Nama, terus kepada siapa pertanyaan diajukan, dan pastinya isi pertanyaannya apa, oke? Nah, sebelumnya saya mengingatkan untuk para peserta, adik-adik nih, teman-teman di SMA Negeri 3 Bogor, jangan lupa untuk mengisi registrasinya ya, link registrasi. Daftar hadirnya diisi dengan lengkap, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nanti akan di-share, langsung lihat aja ke kolom komentar, sudah ada link yang di-share oleh kakak admin, begitu ya. Nah, sekarang saatnya juga kita menuju ke aspek kedua. Ini merupakan keamanan digital ya. Bagaimana keamanan digital yang akan disampaikan, langsung saja saya panggilkan Bapak Aldiar, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Oke, bisa langsung saya mulai aja ya. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat siang semuanya. Selamat bergabung di kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Semoga teman-teman di SMA Negeri 3 Kota Bogor masih terus semangat ya. Meskipun nih jamnya jam-jam rawan ngantuk nih. Tapi semoga kita semua tetap bisa fokus menyimak materi pada sesi kali ini. Oke, jadi saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, jadi pada sesi kali ini saya akan membahas atau membawakan materi dari pilar aman bermedia digital ya, sebagai pilar kedua pada kegiatan hari ini. Jadi seperti yang sudah dibahas oleh Kang Saharoni sebelumnya ya, jadi pada intinya tuh sekarang kita mau ngapain aja udah gampang ya. Tadi sepertinya mau bikin konten desain, sekarang udah ada Canva, toolsnya tuh udah banyak ya. Mau jualan juga platformnya udah banyak, jadi kita tinggal pelajari aja asal kita mau mencoba dan mau mempelajari sesuatu yang baru.
Masuk dalam proses belajar mengajar teman-teman, toolsnya juga udah banyak banget, ada Google Classroom dan lain sebagainya ya. Jadi banyak fasilitas yang sudah memudahkan kita. Nah tapi teman-teman perlu kita sadari semua ya bahwa kemudahan yang kita dapatkan tadi itu ternyata berbanding lurus nih sama dengan resiko atau ancaman keamanannya. Nah kira-kira apa aja? Nah itu yang akan kita bahas pada sesi keamanan digital kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Aldiar. Profesi saya adalah sebagai front-end engineer dan UI UX designer di salah satu perusahaan IT konsultan di Kota Bogor juga. Ini kita satu kota. Saya juga merupakan bagian dari relawan TIK Indonesia, instruktur pengajar di Edukasi for ID, dan juga Pandu Digital Indonesia. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital? Dan teman-teman kenapa sih harus tahu resiko ancamannya itu ada apa aja? Nah, mungkin itu teman-teman bisa direnungkan, dipikirkan kira-kira kenapa ya kita harus sadar dan tahu ancamannya sambil menyimak materi. Semoga teman-teman supaya makin tune nih ke dalam materinya sambil dipikirin, sambil menyimak. Nah, begini teman-teman. Seperti yang tercantum pada slide ini bahwa saat ini pengembangan teknologi itu berkembang sangat masif ya secara global di seluruh dunia. Terlihat dari munculnya tren-tren baru, misalnya ada metaverse yang baru kita kenal beberapa waktu lalu, ada blockchain, kemudian juga ada artificial intelligence nih atau AI yang lagi ramai sekarang itu ada Chat GPT ya, jadi kita mau ngapain aja lebih mudah, bahkan dia bisa mengerjakan pekerjaan kita gitu, seperti menulis naskah dan lain sebagainya. Bahkan buat programmer pun itu sangat berguna sekali. Nah selain itu, pengguna di internet pun di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 202 juta pengguna, menurut data pada tahun 2022. Pastinya angka ini akan terus meningkat ya, apalagi sekarang sudah di tahun 2023. Selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup yang serba digital. Belanja sekarang sudah bisa lewat online, kemudian pesan ojek bisa lewat online, kemudian konsultasi ke dokter pun saat ini bisa menggunakan aplikasi online ya. Jadi termasuk juga tadi proses belajar mengajar, kita bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Google Classroom dan lain sebagainya. Sehingga membuat masyarakat semakin nyaman dan terkait dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang sudah serba digital tadi atau serba online tadi ya. Jadi mereka merasa semakin mudah nih. Nah, akibat tingginya aktivitas tersebut akan berbanding lurus dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Jadi maka dari itu kita memang harus paham betul nih sejak dini terhadap keamanan digital yang kita miliki, digital yang kita miliki. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu. Nah, jadi keamanan digital itu adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, baik mengamankan data yang kita miliki atau informasi pribadi yang kita miliki. Bahkan juga terkait mengamankan keselamatan jiwa kita nih teman-teman ya. Karena cukup banyak ya contoh kasus akibat apa yang kita posting di media sosial berujung dengan mengancam keselamatan jiwa kita. Sebagai contoh ini ada kasus misalnya gara-gara konten room tour rumahnya jadi kemalingan. Nah karena apa? Karena konten tersebut ya pastinya berisi atau menjelaskan tentang isi rumahnya atau di ruangannya ada apa aja, aksesnya lewat mana aja, sehingga oleh orang yang berniat jahat akan sangat berguna informasi tersebut. Nah berikutnya ada contoh kasus baru, dia misalnya baru kenalan di media sosial dengan orang yang sebenarnya asing atau baru dikenal, dia mungkin tergiur dengan kata-katanya, dengan ucapannya, akhirnya dia menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban pelecehan ya. Nah kedua contoh ini sudah menjadi alarm nih buat teman-teman semua di sini, khususnya buat kalangan pelajar ya, yang rentan banget kena kasus-kasus seperti ini, supaya lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan konten digital atau komunikasi dengan orang yang asing atau baru dikenal di media sosial. Jadi sebaiknya kalau mau komunikasi media sosial atau di ruang digital, kita harus tahu dulu kita berbicara dengan siapa.
Oke, jadi oleh karena itu penting banget nih buat teman-teman semua di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Ada 5 potensi di sini, namun kita nggak akan bahas semuanya karena waktunya cukup terbatas. Jadi kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, kemudian mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Nah, jadi kita akan fokus pada 3 poin yang pertama dulu nih pada sesi kali ini. Oke, yang pertama kalau kita berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus amankan dan apa ancamannya kalau tidak kita amankan. Nah, ini dua poin penting nih. Jadi teman-teman pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware atau malicious software. Jadi malware ini perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Bisa untuk mencuri informasi atau bisa juga untuk sekedar merusak perangkat kita. Nah, di malware ini ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ransomware, dan spyware atau adware ya. Nah, bedanya apa nih di antara yang saya sebutkan tadi? Nah, bedanya adalah cara kerjanya dan tujuannya. Misal, virus dia lebih bertujuan untuk merusak data yang ada di komputer kita atau di perangkat kita. Sedangkan worm dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Jadi worm itu biasanya menduplikasi dirinya untuk memberikan beban kinerja pada perangkat kita. Jadi kalau perangkat kita lemot atau lambat, nah itu biasanya ada worm di perangkat kita yang sudah bersarang. Nah kalau Trojan tujuannya dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan. Jadi dia bisa mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Berikutnya pertanyaan lagi nih, dari mana malware berasal dan dia bisa tersebar? Nah pada umumnya malware bisa tersebar melalui link, software bajakan, flash disk yang sudah terinfeksi, kemudian perangkat yang sudah terinfeksi dan terhubung ke dalam satu jaringan lokal area network. Nah, jadi dia pasti akan menularkannya kepada perangkat yang lain. Nah, terus kalau sudah tahu sumbernya, kira-kira kita bagaimana cara antisipasinya? Nah, teman-teman yang pertama bisa hindari klik sembarang link atau lampiran pada email. Nah, sebelum diklik, sebisa mungkin disorot dulu linknya, nanti akan terlihat tuh link tersebut mau mengarahkan kita ke kemana. Kalau ke file.exe atau .bat atau file-file yang sifatnya executable seperti .apk ini sebaiknya dihindari. Berikutnya, hindari juga menggunakan software bajakan karena biasanya software bajakan banyak disusupi oleh malware. Dan yang paling wajib adalah teman-teman gunakan selalu antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Nggak harus yang berbayar, kita bisa pakai antivirus bawaan sistem operasi ya. Misalnya Windows, kita bisa pakai Windows Defender asalkan diupdate secara berkala, dia pasti akan bisa mencegah itu virus-virus berkembang biak di perangkat kita. Nah, semoga sampai di sini teman-teman sudah mulai kebayang nih ya, kenapa kita harus aware terhadap keamanan perangkat digital kita, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang memang tidak kita inginkan tentunya. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut ya materinya, ada video yang durasinya kurang lebih 1 menit. Video ini akan berelasi juga dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Semua video ini makin menanyakan aktivitinya. Yuk kita. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Where are these treasures coming from? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman videonya. Semoga bikin kita makin sadar nih akan pentingnya melindungi keamanan data pribadi ya. Dengan hal-hal yang seperti itu yang mungkin itu hal yang wajar ya dilakukan oleh orang-orang di sosmed, tapi ternyata ada ancaman di belakangnya yang sebenarnya juga berbahaya. Jadi jika semua informasi tentang kita berhasil diketahui oleh orang yang nggak bertanggung jawab itu, dia bisa menyalahgunakan data kita ya.
bisa menyamar menjadi diri kita dan data kita disalahgunakan, bisa untuk memeras orang lain atau yaitu membobol akun kita, akun finansial kita, ya semua uang kita bisa kuras. Nah, jadi itu adalah video yang pasti apa yang kita bahas berikutnya yaitu mengenai ancaman pada identitas digital. Jadi kalau di contoh video tadi kan dengan sukarela atau tanpa sengaja disebarkan oleh si korbannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke upaya seseorang yang berusaha mendapatkan atau mencuri informasi pribadi kita. Jadi dengan kita tidak menyebarkannya secara luas informasi pribadi kita di media sosial, bukan berarti kita sudah harus merasa aman dan santai-santai aja nih. Karena masih ada modus kejahatan yang dia itu modusnya untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Dan kejahatan ini adalah merupakan salah satu kejahatan yang paling marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi kejahatan ini biasanya disebut dengan istilah phishing ya. Apa itu? Jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif kita ya atau calon korbannya dengan cara melabui. Nah, data yang menjadi sasaran biasanya itu data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, NIK, dan lain sebagainya. Kemudian juga dia mengincar data akun apapun ya. Biasanya yang diincar jelas itu username dan passwordnya. Kemudian data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, hingga kode CVV ya. Itu bahaya banget kalau sampai tersebar. Nah, pelaku phishing biasanya menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui calon korbannya. Nah, kayak gimana maksudnya rekayasa sosial itu? Nah, seperti yang marak terjadi di beberapa waktu lalu ya, mungkin sampai saat ini masih hangat menjadi pembicaraan. Jadi ada yang menerima pesan lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir dari sebuah ekspedisi. Dia bilang ada paket, jadi si tersebut intinya mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket, padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable yang berisikan malware. Tentunya kalau kita eksekusi pasti dia akan tertanam di perangkat kita dan mencuri informasi yang kita miliki. Nah, jadi itulah salah satu modus untuk mencuri informasi kita dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial. Jadi si pelaku ini menyamar menjadi seseorang yang mungkin akan lebih dipercaya oleh masyarakat ya, lebih dipercaya dengan dia menyamar menjadi suatu tokoh yang memang sering masyarakat berinteraksi dengannya. Jadi ya itu tadi, dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah semakin percaya dengan aktivitas transaksi digital sehingga banyak yang lengah dan celah ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada kasus lainnya biasanya mereka juga menyamar menjadi customer service bank ya. Ini paling ramai, paling sering. Saya sendiri ada pengalaman pada kasus ini, jadi saya pernah komplain di Twitter terhadap salah satu bank, karena komplain di Twitter itu responnya cepat, jadi makanya saya sering banget komplain lewat Twitter, karena daripada telepon kan ya, sayang pulsanya juga. Nah, singkat cerita, ternyata keluhan saya itu ada yang pantau, tiba-tiba saya ada yang DM dan meminta data-data penting oleh akun yang menyerupai akun bank tersebut nih. Jadi untungnya waktu itu saya jeli, akunnya itu ternyata akun palsu, akhirnya tidak saya lanjutkan. Nah, contohnya kurang lebih pada screenshot tweet di slide ini. Intinya kalau kita komplain lewat kanal Twitter atau media sosial lainnya, teman-teman harus lebih berhati-hati lagi nih, karena biasanya ada yang nungguin atau ada yang memantau kita untuk mencari celah memanfaatkan situasi. Kalau kita bisa lihat perangkat tentunya. Nah, selain contoh tadi, ada banyak cara lain yang biasanya mereka gunakan ya. Ini umum banget terjadi. Mungkin teman-teman di sini atau orang sekitar pernah ada yang mengalaminya. Karena saya pribadi cukup sering ya mengalaminya, tapi untungnya karena udah tahu ciri-cirinya dan antisipasinya, jadi saya nggak perlu khawatir lagi. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri dan cara antisipasinya. Nah, cara lainnya itu biasanya lewat panggilan telepon atau SMS. Nah, modusnya biasanya kita adalah sebagai pemenang undian berhadiah, tapi ujung-ujungnya kita bakal diminta ke ATM. Ujung-ujungnya lagi ya kita bakal justru akan disuruh transfer ke mereka untuk menguras isi ATM kita. Nah, berikutnya ada kerabat atau keluarga ditahan polisi. Ini biasanya kita disuruh transfer uang jaminan ya, supaya keluarga kita nggak ditahan. Dan si pelaku biasa memaksa kita untuk menebak nama dia. Jadi kalau kita tanya ini siapa, dia nggak akan jawab dan bakal bilang, ini misalnya kita tanya ini siapa ya? Masa lu lupa sama gue, sombong nih sekarang, mentang-mentang udah sukses, bla 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 bla. Nah gitu, biasanya dia akan selalu berdalih seperti itu. Nah, terus pasti kita akan langsung ngerasa nggak enakan tuh, karena ya biasalah ya, orang Indonesia tuh gampang banget nggak enakan.
Tapi kalau kita sebut nama, oh ini si Rituan ya misalnya, ya udah dia akan ngaku sebagai Rituan dengan asumsi bahwa benar kita punya keluarga atau teman yang namanya Rituan, dan itu akan mempermudah dia untuk memulai percakapan-percakapan berikutnya gitu teman-teman. Jadi modus berikutnya lagi nih ada barang tertahan di imigrasi. Nah ini biasanya si pelaku minta tebusan tuh supaya barangnya bisa segera dikirim. Nah si pelaku tahu dari mana kalau kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri. Nah biasanya dia mantau, kayak yang tadi kasus sebelumnya tuh dia mantau di akun media sosial ekspedisi dan cari keluhan atau komplainan orang-orang yang barangnya belum sampai-sampai atau proses pengiriman lama tertahan di imigrasi. Nah itu dia pasti jadi sasaran calon korbannya. Nah, cara berikutnya itu ada melalui alamat email atau DM ya, direct message di media sosial. Modusnya biasanya mengaku dari pihak bank meminta pembaruan data karena data kita dianggap telah usang, harus diupdate, kemudian dikasih link dan ternyata link tersebut sudah diisi malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Terus juga ada kalau yang lewat DM itu ya biasanya ada info bahwa akun kita diretas, selalu disediakan link untuk kita login karena panik. Biasanya sih langsung login tuh untuk mengamankan akunnya. Ternyata itu login page palsu. Kalau udah palsu berarti artinya kita menyerahkan username dan password kita secara sukarela ke si pelakunya. Nah ini juga salah satu modus yang cukup sering terjadi. Nah dari semua cara tadi tentunya ada ciri-cirinya nih, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Karena mereka itu biasanya menggunakan pendekatan social engineering ya, atau rekayasa sosial dengan memainkan psikologi calon korbannya, kemudian memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan si calon korban, akhirnya datanya bisa dicuri. Nah biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu isi atau percakapannya biasanya bersifat mendesak untuk kita segera melakukan tindakan. Jadi seolah ini urgent atau harus segera dilakukan. Emosional kita coba dimainkan di sini. Kalau kita orang yang panikan biasanya rentan terperangkap. Nah yang kedua biasanya menyamar sebagai customer service bank atau layanan tertentu untuk mengelabui pelanggannya atau nasabah bank tersebut ya. Karena kenapa lebih sering menyamar jadi bank? Karena itu paling sering dipercaya, paling mudah dipercaya. Kayak tadi pengalaman saya yang hampir terkelabui oleh akun yang menyamar sebagai customer service bank. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi, misal dari bank BCA tapi alamat emailnya dari bank BCA yang resmi. Makanya penting buat teman-teman jika menggunakan suatu layanan harus tahu betul kanal resmi layanan tersebut, apalagi bank ya. Jadi kalau kita nasabah bank tertentu kita harus tahu tuh kanal resminya lewat mana aja. Jadi kalau ada informasi di luar kanal itu berarti itu tidak resmi dan bisa jadi modus penipuan. Nah, yang keempat, biasanya terdapat link palsu. Nah, gimana caranya? Seperti yang tadi sudah dibahas, kita sorot linknya kalau yang tertera dengan yang dituju itu beda, atau ketika diakses domain dimirip-miripin dengan domain resmi, misalnya klik bca.co.id, jadi klik bca.co.id itu digeser hurufnya satu, agak saru, memang agak berbeda tapi mirip-mirip. Nah, ini bahaya nih teman-teman, kalau udah ada modus seperti itu, sebaiknya jangan dilanjutkan aktivitasnya. Jadi kalau di klik menemukan domain seperti itu, dia minta data, itu jangan dilanjutkan. Oke, berikutnya ada sedikit tips nih dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua di sini supaya lebih aware lagi juga terhadap data pribadinya atau keamanan digitalnya. Yang pertama, teman-teman wajib banget menggunakan password yang kuat. Nah, seperti apa password yang kuat itu? Kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Passwordnya harus panjang dengan kombinasi huruf dan angka, juga spesial karakter ya, simbol. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misal tanggal lahir atau NIK dan lain sebagainya. Gunakan juga password yang berbeda di setiap akun. Supaya apa? Kalau salah satu akun kita bocor passwordnya, akun yang lain akan aman. Tapi kalau semua passwordnya sama, satu akun bocor, semuanya akan ikutan bocor. Nah, dan ini akan bahaya banget. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk merecovery akun kita. Nah, yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala supaya makin sulit ditebak nih. Misalnya password sudah gantikan, itu akan lebih aman juga. Nah, berikutnya ada pertanyaan, tapi kan bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Nah, ini saya kasih tips tambahannya nih. Jadi tutorial membuat password yang kuat dan mudah diingat. Yang pertama, teman-teman pikirkan satu kalimat yang mudah dihafal ya. Jadi teman-teman pikirin satu kalimat yang mudah dihafal. Misal di sini ada kalimat, aku ingin menjadi makin cakap digital agar selalu aman di dunia manapun aku berada.
Nah, berikutnya yang kedua, kalau kita udah punya kalimatnya, ambil huruf depan dari setiap kata di kalimat tersebut. Nah, seperti yang saya kasih warna merah depan, berarti itu ada huruf A, I, M, M, C, D, A, S, A, D, M, A, B. Nah, berikutnya yang ketiga, ubah huruf vokal menjadi kapital. Berarti di sini ada huruf A, I, A yang harus kita konversi menjadi huruf kapital. Nah, yang keempat, ubah huruf yang bisa dikonversi menjadi angka. Berarti di sini kita ada huruf A yang bisa kita ganti menjadi angka 4, ada huruf I yang kita bisa ubah menjadi angka 1, dan huruf S yang bisa kita ubah menjadi angka 5. Dan yang terakhir, kita bisa tambahkan special karakter atau simbol. Misal di sini ada tanda di depan, kemudian ada @ dan hash di belakang ya, atau tanda pagar. Nah, lihat hasilnya nih gimana teman-teman paling bawah ini. Pasti susah banget ditebaknya, termasuk sama diri sendiri ya. Jadi supaya nggak lupa, ini boleh banget dicatat di notes, tapi yang dicatat itu clue-nya aja atau polanya. Misalnya kalimatnya aja yang dicatat ya, supaya nggak bocor ya. Kalau notesnya bocor ya percuma dong, passwordnya bakal bocor. Tapi kalau polanya kan seorang itu harus ngebaca dulu nih pola apa nih gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa banget dicoba. Nah, kita lanjut ke tips aman bermedia digital berikutnya. Yang kedua, teman-teman wajib mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Nah, biasanya akun mobile banking, dompet digital, akun Google, akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok itu menyediakan fitur keamanan ini, autentikasi 2 faktor. Apa sih itu? Nah, jadi sederhananya kalau kita aktifkan 2FA ini, setiap kita login ke akun kita, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Nah, untuk tahap selanjutnya supaya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki, jadi kita nggak cuma masukin username password aja tuh, jadi harus ada OTP dulu, kalau cocok baru kita bisa masuk ke akun kita. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ngerasa mau login ulang ke akunnya, tapi tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang isinya kode OTP, itu bisa jadi early warning juga nih buat kita bahwa ada yang sedang berusaha membobol akun kita. Jadi kita tahu nih ternyata ada orang yang sedang berusaha membobol. Jadi kalau ada OTP tapi kita ngerasa minta OTP, kita bisa segera langsung ganti password. Berarti password kita tuh udah diketahui oleh orang tersebut gitu ya. Nah, berikutnya tips yang ketiga, jangan bagikan data pribadi yang sifatnya sensitif di media sosial ya, seperti nama ibu kandung, nomor KTP, nomor paspor, boarding pass pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, klik batang link. Kalau nggak tahu itu link apa, dan sumbernya nggak jelas, sebaiknya jangan dihiraukan, skip aja langsung. Yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP atau PIN kita. Nah, itu udah pasti niatnya buruk. Atau teman-teman bisa install aplikasi pihak ketiga seperti Get Contact supaya tahu siapa sih yang menghubungi kita. Saya sendiri pakai aplikasi ini yang cukup bermanfaat untuk mengabaikan panggilan-panggilan yang saya nggak kenal. Jadi cukup mengamankan waktu saya. Nah, yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti culikan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pastikan teman-teman install aplikasi dari sumber yang resmi aja, misal Google Play Store atau Apple App Store. Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer teman-teman ya, dan update secara berkala. Jadi percuma aja kalau diinstal tapi nggak pernah diupdate. Jadi harus dipasang dan juga diupdate supaya dia datanya update terus. Oke, akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi ini, yang bisa ditarik kesimpulannya adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sebisa mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa unduh modul aman bermedia digital di website literasdigital.id untuk informasi yang lebih lengkap lagi tentang keamanan digital. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator, Mbak Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldiar seputaran keamanan digital. Udah tipsnya juga, tinggal diaplikasikan saja ya. Udah tahu kira-kira tipsnya apa. Semoga bisa langsung dipraktekkan gitu di kehidupan sehari-hari. Oke, lagi terima kasih untuk aspek kedua hari ini. Dan pastinya saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadirnya udah ada linknya, tinggal dicek aja kira-kira bagaimana caranya, tinggal diklik dan diisi secara lengkap.
Karena daftar hadir ini ya syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik di akhir acara, begitu ya. Oke, yang mau nanya juga langsung saja menuju chat box ya. Pertanyaannya nanti akan dipilih. Akan ada 3 pertanyaan saja yang saya pilih hari ini dan pastinya untuk penanya-penanya terbaik ya. Nanti akan dipilih 10 orang untuk mendapatkan digital wallet atau dompet digital. Akan dikirimkan uang jajan gitu ya. Oke, sekarang lanjut aja kita menuju aspek terakhir setelah cakap keamanan digital. Sekarang saatnya menuju ke budaya digital. Yang bagaimana itu budaya digital ya? Langsung saja saya panggilkan Pak Arifin, silakan. Baik, terima kasih Kak Putih Sasti. Selamat sore semuanya, selamat sore Ibu Eva Farida dan seluruh rekan-rekan siswa SMA N3 Bogor, Kang Alfian, Pak Sahroni. Saya Muhammad Arifin. Pada sore ini berbagi cerita ya, salah satu pilar literasi digital tentang budaya bermedia digital atau mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Langsung saja izin mengenalkan diri, saya Muhammad Arifin, saya founder zeotech.co.id, salah satu konsultan IT yang ada di Jawa Barat. Kemudian saya juga bagian dari relawan TK Indonesia. Adik-adik semua, salah satu pilar dari literasi digital adalah budaya digital atau digital culture. Nah, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk melihat beberapa potret, melihat beberapa gambaran kondisi budaya sesuatu yang terjadi di media sosial kemudian menggerakkan kita, yang kemudian seolah-olah dianggap sebagai budaya, padahal itu bukan budaya kita ya. Misalnya ini ada contoh komentar Twitter ya, komentar Twitter tentang bentuk penolakannya terhadap Valentine, misalnya, ini hanya contoh ya. Misalnya Valentine bukan budaya kita, kemudian budaya kita adalah merasa cemburu padahal bukan siapa-siapa. Kemudian Valentine bukan budaya kita adalah pinjam uang tapi nggak pernah kembalikin, itu misalnya ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih budaya itu sendiri? Atau kita pernah dengar misalnya kalau siswa telat ke acara upacara itu kan sudah budaya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, istilah budaya itu tidak pantas disematkan kepada hal-hal yang negatif, gitu. Hal-hal yang kebiasaan yang kurang baik itu tidak pantas disematkan menjadi istilah budaya. Jadi kalau memang tidak baik ya jangan dibiasakan, gitu. Jangan sampai jadi kebiasaan, karena budaya itu sendiri kan merupakan puncak dari segala perilaku kita. Nah, terkait dunia digital, teman-teman, saya akan ada banyak studi kasus nih ya. Ini misalnya ada berita di sini tertulis bahwa demi konten di medsos. Nah, yang perlu diingat adalah demi konten di medsos, belasan remaja di Cirebon tawuran, 1 tewas. Jadi tawuran dilatar belakangi demi konten di medsos. Ini salah satu contoh ya, bagaimana dunia digital mempengaruhi perilakunya, outputnya adalah tawuran, padahal kerugiannya jelas, nyawa. Salah contoh. Kemudian contoh lainnya ini yang terjadi di Ponorogo. Ini akibat dari mengakses situs porno, maka masa depan jadi hilang ya, mencoreng nama orang tua dan sebagainya. Ini terjadi di Ponorogo. Salah satu bukti bahwa perilaku bermedia sosial kita yang kemudian berdampak pada perilaku ya. Tadinya menyimak, kemudian sampai tergerak. Berikutnya adalah ini yang juga belum lama viral di Makassar. Pembunuhan anak motif menjual organ. Ini gara-gara si pelajar itu tanpa sengaja melihat situs jual beli organ. Nggak main-main. Perilaku turunan dari melihat situs ini atau bermedia sosial ini, bermedia digital ini adalah dia berani sampai membunuh. Karena dia pikir menjual organ itu sesuatu yang mudah. Ini salah satu dampak dari fenomena digitalisasi di semua sektor. Berikutnya, ada lagi nih, kecanduan game online. 2 pelajar di Madiun curi uang hingga 102 juta.
game online kan kita tahu ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur yang mengharuskan kita punya saldo. Kemudian ada lagi yang sekarang lagi marak tuh di berantas, judi slot ya. Ini salah satu contoh. Potret tadi semua adalah satu contoh bagaimana perilaku bermedia digital kita melahirkan budaya-budaya yang jelek, melahirkan perilaku yang sangat terlarang ya dari sisi etika maupun hukum. Nah, dan yang menarik, yang isu kita hari ini pada hari ini soal cyberbullying ya. Ini juga sama, kasus ini begitu banyak. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Pertama, memang yang namanya membuli memang nggak boleh, ya. Namanya membuli memang nggak boleh. Tapi kalau di dunia nyata, misalnya kita akrab sama teman sebangku gitu ya, kita panggil dia dengan nama orang tua atau kita panggil dia dengan nama julukan, itu saking akrabnya dan satu sama lain ini saling tidak tersinggung. Tetapi akan berbeda ketika ini dimasukkan ke ranah digital. Kenapa? Karena ketika masuk ke ranah digital, misalnya dibuat story atau dilakukan di komentar Instagramnya atau dilakukan di komentar Facebooknya dengan kata-kata yang menurut teman kalian itu lelucon biasa, tapi ketika yang baca orang lain, karena itu kan bisa dilihat oleh banyak orang, itu persepsi jadi beda. Apalagi misalnya ngeliat orang tuanya, yang ngelihat orang lain yang nggak terima. Atau misalnya ketika itu jadi jejak digital, si teman kita itu suatu saat nanti 5 tahun kemudian dia nggak terima karena jadi jejak digital kan, itu jadi bahan. Jadi cyberbullying itu jangankan cybernya, dunia nyatanya aja nggak boleh ya saling membuli itu, dan itu kan lebih bahaya karena serangannya akan banyak dan lebih abadi dampaknya. Berikutnya teman-teman, tadi kita sudah jelaskan tentang gambaran beberapa hal di dunia digital yang kemudian mendorong kita melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Itu salah satu definisi dari budaya, di mana apabila kita melakukan sesuatu dan sering dilakukan berulang-ulang sampai jadi kebiasaan dan dilakukan secara mayoritas, itu dianggap satu budaya. Nah, kalau budaya bermedia digital di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai individu, sebagai pengguna ya, bisa membaca, memahami, bahkan membiasakan, memeriksa. Lebih dari itu, kita bisa membangun wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dasar kita ini akan kita terapkan dalam bermedia digital. Harus kita terapkan ya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena supaya ruang digital kita itu tidak ada lagi hal-hal yang negatif. Dasarnya itu ya. Jadi kita sendiri yang melakukan itu. Kita sendiri yang harus peduli. Jadi jangan lagi melakukan bermedia sosial dengan hal-hal yang negatif. Kenapa kok ini penting? Karena di area digitalisasi ini salah satu dampaknya adalah mengaburnya wawasan kebangsaan. Misalnya teman-teman lebih banyak sering mengakses konten-konten anime misal ya. Apakah itu dilarang? Tidak. Itu sebagai satu karya. Tapi kemudian banyak juga dari generasi muda kita yang terinspirasi menjadi wibu misalnya, terinspirasi menjadi tokoh-tokoh karakter. Padahal itu jelas dalam konten, dalam film mereka itu memuat budaya mereka. Padahal kita punya budaya sendiri, kita punya budaya yang banyak ya di Jawa Barat, di Bogor. Berikutnya adalah menipisnya kesopanan dan kesantunan. Mungkin tanpa kita sadari ya, di ranah digital, di ruang digital kita satu grup WhatsApp sama guru. Tapi tadi karena seolah-olah tidak terasa bahwa kita sedang satu grup WhatsApp dengan guru, maka kesopanan, kesantunan hilang. Kita bercanda, kita saling memaki, kemudian kita saling membuli di grup itu. Padahal situ ada guru yang kalau dalam ruang kelas itu nggak sopan, tapi di dunia digitalnya juga sama akhirnya nggak sopan. Beda ya. Kalau misalnya kita chat ke teman sendiri, misalnya mungkin kalau dengan huruf P, biasanya kalau anak muda gitu, P, saya nggak tahu itu P itu maksudnya apa, tapi itu kalau di anak-anak itu suka sering gitu. Tapi kalau dengan guru itu nggak pantas, nggak sopan, nggak boleh begitu.
Berikutnya adalah menghilangkan budaya Indonesia, media digital menjadi panggung budaya asing. Ya, jadi karena terjadi transformasi, akulturasi ya, ada budaya-budaya asing masuk ke dunia digital kita, maka tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita tertanam pengetahuan yang lebih tentang negara orang lain. Sementara budaya kita sendiri rendah, ya, karena kita tidak jarang mengaksesnya. Atau misalnya ketika kita sekali melihat, tadi kaitannya dengan algoritma ya, kita sekali saja melihat satu konten tentang budaya asing, lalu kita tertarik, kita berikan love atau jempol atau like, itu nanti algoritmanya akan terus membanjiri sosial media kita dengan budaya asing, sehingga budaya kita sendiri tersisihkan. Berikutnya memiliki pemakaman hak-hak digital. Ada hak, ada kewajiban. Pun sama dengan dunia digital. Teman-teman punya hak untuk berekspresi dan sebagainya, tapi juga ada kewajiban. Tidak boleh nyinggung orang lain, menjaga reputasi nama baik orang lain, orang tua, lembaga, bahkan negara ya. Karena tadi di dunia digital ini kadang kita sudah lintas negara. Komentar ya, bersosial medianya, Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, bahkan bisa saja dilihat oleh orang dari negara lain. Ya, memungkinkan sekali misalnya kita bikin konten, kemudian menyinggung perasaan orang lain, menyinggung perasaan negara lain misalnya. Kebebasan berekspresi yang kebablasan. Berikutnya adalah berkurangnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Tadi ruang digital telah mengagetkan kita semua. Komentar seenaknya, berpandangan seenaknya tanpa berpikir panjang karena terlalu ingin cepat respon misalnya. Menghilangnya batas-batas privasi, pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Salah satu contoh dari menghilangnya batas privasi misalnya teman-teman dengan enaknya men-screenshot percakapan antar sama teman lalu mengirim ke teman yang lain. Padahal itu nggak boleh, harus izin dulu. Atau misalnya membagikan kontak. Saya minta kontaknya si itu dong, si siapa gitu, Saroni, saya minta kontaknya. Padahal harusnya izin dulu, saya izin dulu ke Saroninya ya, baru saya kasih kontaknya. Nah itu perilaku-perilaku itu masih sangat lazim di kita, karena padahal itu ada ranah privasi, kita harus izin, kita harus pakai etika ya. Dan itu sudah jadi kebiasaan di kita ya, seolah-olah jadi budaya kita yang jelek. Jadi kita harus menghilangkan hal-hal seperti itu. Nah yang saat ini sedang viral nih teman-teman, di Jawa Barat gubernur kita dan di Cirebon terjadi seorang guru ya diberhentikan gara-gara komentarnya di Instagram. Walaupun sebetulnya masalahnya sudah selesai ya. Hari ini yang bersangkutan guru itu akhirnya diterima kembali ke yayasannya dan diberi teguran dan diminta untuk berintrospeksi diri. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan? Ini komentarnya teman-teman. Ini akhirnya jadi bola liar. Bahkan menjadi pemantik munculnya bully-bully yang lain, munculnya cyberbully yang lain. Gubernurnya dibully, dianya juga dibully, sekolahnya juga dibully oleh banyaknya persepsi dari masyarakat. Ya, saya tidak mengajak ini memihak kepada siapa, tapi ini jadi pemantik akhirnya hanya karena jarinya dia yang komentarnya dengan kata kasar dan dari sudut pandang budaya misalnya. Ketika ini menjadi viral di nasional, misalnya ini viral di Jakarta, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maneh tuh kamu, kata orang Jakarta. Kata orang Jakarta bilang maneh tuh kamu. Kalau kamu ke gubernur tuh nggak begitu kasar, karena kita biasa di sini misalnya ngobrol dengan teman biasa kayak kamu. Tapi dalam kultur Sunda, maneh dianggap kasar. Nah, rasanya beda mengucapkan kata maneh dengan bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya ini menjadi bola liar, kontroversi, mengganggu ketertiban ya, ramai gaduh di dunia digital kita, saling hujat, ada yang pro terhadap gubernur, ada yang pro terhadap si korban, si guru ini, oknum guru ini gitu ya. Ini akhirnya jadi ramai. Ini salah satu contoh ya bagaimana warganet kita, perilaku berkomentar netizen kita itu kadang-kadang tidak didasari dengan bahasa yang baik gitu. Beberapa kali gubernur itu mengklarifikasi bahwa dia tidak anti kritik dan sebagainya, tapi pemantiknya itu tentang kata-kata di ruang publik ya, kalimat di ruang publik yang tidak semua orang terima. Itu. Nah, budaya digital sebetulnya adalah budaya kita, teman-teman, budaya Pancasila. Kita harus menguatkan ini gitu. Nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jangan mengaburkan nilai ini.
Jangan akhirnya meninggalkan nilai Pancasila kita terhadap dunia digital. Saya ambil contoh misalnya menafsirkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini diterjemahkan sebagai saling menghormati perbedaan di ruang digital. Kepercayaan ya, menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Misalnya ada temennya yang beda agama. Kalau dalam duduk bersamaan karena kita akrab dengan dia, lalu kita saling ngeledek ya. Tapi ketika itu masuk ke ranah digital, itu jadi bahaya. Itu jadi penistaan agama nantinya bisa-bisa ya. Kalau bully terjadi di ruang digital, misalnya ngeledek gitu ya. Kamu tuh kok begini sih ibadahnya, kamu kok begitu sih. Tapi kalau sudah masuk ke ruang digital itu akan beda. Makanya saling menghormati saja. Kalau nemu konten ya, yang misalnya konten itu tuh ini kan bukan agama saya, ya sudah sih silakan, itu keyakinan kamu, nggak perlu kita nanggapin dengan kamu mah ini nggak bagus, ini kalau punya saya lebih bagus nih gitu, nggak boleh ya. Sila yang kedua misalnya kemanusiaan yang beradab, bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, kita mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Misalnya gini, teman-teman berkomentar terhadap satu akun publik ya. Teman-teman hobinya apa? Saya hobi bola misalnya. Saya komentar di akun salah satu klub sepak bola. Ketika saya komentar, saya tidak bilang bahwa saya warga Bogor. Saya tidak bilang bahwa saya adalah murid dari SMA 3 Bogor. Tapi ketika komentar kita jelek, kita akan dicari. Oh, ini tuh pelajar SMA 3 Bogor. Oh, ini tuh warga Bogor. Wah, dasar nih warga Bogor begini semua. Ternyata siswa SMK 3 Bogor begini semua. Nah, itu artinya ketika kita berkomentar negatif, maka kita secara tidak langsung otomatis kita membawa identitas lainnya. Kita membawa identitas lembaga, negara bahkan ketika kita komentar di ruang publik yang lebih luas. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan. Memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Bebas, ya, tapi jangan lupakan juga privasi. Teman-teman, kalau memang merasa yang lainnya dikasih kesempatan, silakan. Jangan membatasi gitu ya. Jangan membatasi. Kemudian gotong royong, sila kelima, membangun ruang digital yang aman, etis bagi setiap pengguna. Kita semua adalah pengguna sekarang. Jadi kita harus gotong royong nih supaya menciptakan ruang digital yang aman. Apa yang terjadi ketika adik-adik kita misalnya atau orang tua kita yang tidak paham literasi digital membaca komentar-komentar yang saling menghina, saling menghujat, yang tidak bertanggung jawab, maka itu akan menjadi ruang digital yang tidak aman, akan menjadi racun. Kita akan terganggu. Ini kalau membaca komentar di grup ini kok begini terus gitu. Ini kok kalau di grup WhatsApp ini kok isinya hoax terus. Nah, kita harus gotong royong, sama-sama saling ingatkan, saling sadarkan, jadi penggerak. Jangan kita hanya tahu lalu diam saja, karena bergantung terhadap kita yang tahu. Kita sudah tahu bahwa itu konten hoax, kita sudah tahu bahwa itu negatif, maka kita harus melawan. Jangan diam saja, supaya ruang digital kita lebih nyaman. Nah, ini definisi budaya digital, teman-teman. Cangkupannya adalah cara berinteraksi kita dengan teknologi digital untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi. Jadi, seluruh aktivitas kita ya, seluruh aktivitas kita di dunia digital itu menjadi potret budaya kita akhirnya. Kalau cara berkomunikasi kita jelek, maka kita ini seolah-olah punya budaya yang jelek di dunia digital. Nah, ada satu segmen lagi misalnya digitalisasi budaya. Misalnya teman-teman suka terhadap isu-isu budaya lokal, penari, topeng, kuliner, aktivitas festival dan sebagainya. Yang kita digitalisasikan, kita buat konten, kita buat video, kita buat pentas digitalnya. Nah, itu salah satu pilar literasi digital, yaitu budaya digital. Dan segmen ini juga masih sangat terbuka, peluangnya sangat besar. Masih banyak hal-hal di lingkungan sekitar kita yang belum semuanya terdigitalisasikan. Kita penuhi, teman-teman. Kita penuhi ruang digital dengan budaya kita sendiri. Ya, saya yakin di tingkat RT, RW, teman-teman pasti masih ada kebiasaan-kebiasaan ini ya, yang sifatnya budaya gotong royong. Berikutnya hak digital, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, ada hak, ada tanggung jawab, jaga reputasi orang lain. Kalau kita berbuat buruk, ya, maka akan melebar kemana-mana. Kita juga kalau berkomentar jangan melebar kemana-mana, karena ingat ketika kita gaduh, ya, berisik atau sudah terjadi korban,
maka akan gaduh dan yang dirugikan oleh banyak orang, termasuk orang tua kita sendiri. Di sini menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan moral publik. Ingat, moral publik kita jangan pernah merasa benar sendiri gitu. Kalau publik menilai bahwa kata-kata Anda itu nggak pantas, lalu Anda bilang pantas saja, nggak bisa, karena kita hidup nggak sendiri gitu di dunia digital, apalagi kan kita hidup dengan banyak orang, sehingga persepsi orang beda-beda. Kita ada acuan, yaitu undang-undang serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman, terutama supaya digital kita inklusif ya. Kesetaraan, dalam arti kesetaraan di sini adalah pemahaman yang sama, kemampuan yang sama terhadap pemahaman literasi digital. Ada banyak sekali sektor yang bisa kita lakukan. Misalnya teman-teman pelajar bisa bikin konten positif bareng, misalnya bisa bikin mading online, ya, bisa bikin pelatihan sosialisasi kepada anak-anak SD atau kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu emak-emak di kampung-kampung, atau kepada lansia, teman-teman disabilitas, hingga masyarakat 3T. Itu hanya opsi. Teman-teman bisa banyak karya kok, bisa banyak peluang untuk bikin karya. Misalnya penggalangan dana berbasis digital untuk misalnya ada korban banjir, korban bencana alam. Ada banyak sekali aksi yang bisa kita lakukan di ranah digital yang kemudian bisa lebih masif lagi peran aktif kita terhadap literasi digital ini, khususnya menjadi cerminan budaya kita di ranah digital. Oke, kesimpulannya teman-teman semua, dunia digital adalah dunia kita saat ini. Saat ini kita sekarang ada di Zoom berdigital. Pengumuman kelas punya WhatsApp group digital. Habis itu buka medsos digital. Bahkan tadi dipaparkan oleh narasumber lain bahwa aktivitas kita di ranah digital lebih dari 7 jam. Ya. Nah, oleh karenanya, karena sekarang sudah serba digital, kita isi dunia digital kita sebagai ruang yang berbudaya, ruang yang positif, ruang yang aman, nyaman bagi kita semua, ya. Karena apa? Pengguna digital bukan hanya kita, ada orang tua kita, ada anak-anak kita, ada adik-adik kita. Di situ mereka juga berproses, bertumbuh kembang. Kan kita harus guidance, kita harus dampingi mereka semua supaya jangan salah jalan, supaya jangan jadi korban dari konten-konten negatif ya. Kita, dunia digital kita saat ini harus kita jadikan secara bermartabat sebagai warga Bogor, sebagai pelajar di SMP Negeri 3 Bogor, sebagai warga Jawa Barat, bahkan sebagai bangsa kita Indonesia. Ingat, jadi dunia digital itu menjadikan kita seolah-olah satu ruangan yang sama, padahal lintas negara. Nah, perilaku kita di dunia nyata itu harus kita cerminkan di dunia digital. Kalau orang di dunia digitalnya etikanya rendah, maka di dunia nyatanya juga rendah. Dia di dunia digital sering memaki, sering membuli temannya. Berarti di dunia nyatanya dia melakukan seperti itu. Makanya jangan rubah perilaku kita. Karena saat ini zamannya sudah beda, eranya sudah beda. Dan masa depan teman-teman semua ada di sini. Nanti setelah lulus sekolah, mau masuk kampus atau mau kerja, salah satu hal fundamental di era digital adalah melakukan profiling terhadap akunnya. Kalau teman-teman di dalam akunnya nanti pernah memaki, pernah menghujat, pernah menganiaya, atau melakukan tindakan-tindakan konten negatif, bisa jadi kuliahnya ditolak, bisa jadi kerjanya nggak diterima sama perusahaannya karena melihat track record dari sini. Perusahaan akan melihat semua rekam jejak teman-teman. Oke, mari sama-sama kita jaga ruang digital kita. Jadikan ruang digital sebagai sarana kita untuk mewujudkan bangsa kita ini benar-benar bermartabat. Terima kasih Kak Putih. Nanti kita lanjut lagi dengan tanya jawab. Cukup dari saya. Oke, ya terima kasih kembali Pak Arifin atas pemaparannya ya seputaran budaya digital. Oke, jadi jangan lupakan budaya Indonesia walaupun di dunia digital, karena ya itu dia, sama ya, nyata dan dunia maya itu kita harus lakukan sama gitu. Jangan mentang-mentang nggak lihat mukanya, nggak ketemu orangnya jadi berani, jadi nggak sopan gitu, jangan begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, itu dia ketiga pemaparan ya dari narasumber kita untuk hari ini. Nah, buat teman-teman dari SMA Negeri 3 Bogor mungkin sudah banyak yang mau bertanya. Untuk itu langsung saja saya akan menuju ke pertanyaan pertama hari ini. Kita menuju ke sesi tanya jawab ya. Dan jangan lupa diingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir. Oke, diisi dengan lengkap, diselesaikan daftar hadirnya. Karena itu merupakan syarat untuk nanti mendapatkan e-sertifikat begitu ya.
Oke, kalau gitu langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Dari Kak Anton ya, buat Bapak Sahroni. Banyak orang di media sosial membuat citra baik dan dermawan, seperti para YouTuber atau influencer yang membuat konten bersedekah kepada orang-orang yang katanya tidak dikenal. Jadi pencitraan dermawan mereka meraih berjuta view di kanal YouTube-nya. Nah, menurut Bapak, apakah pencitraan ini baik? Apa tanggapan Bapak dengan konten-konten seperti ini? Karena menurut saya kebaikan tidak perlu dipamerkan atau dipertontonkan, di mana si influencer tersebut mempunyai tujuan lain dari kebaikannya. Oke, baik, boleh dibantu dijawab Bapak Sahroni? Oke, langsung dijawab nih Mbak Putih ya. Iya, langsung aja Ya. Pak. Untuk penanya tadi namanya Mas siapa tadi? Anton. Anton ya. Jadi gini pada intinya, baru saja kita mendengarkan materi dari Pak Arifin bahwasanya eh, etika kita di dunia digital seperti apa, nah itu di dunia nyata seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, sebagai seorang eh, punya sosmed juga gitu kan, teman-teman juga punya sosmed, kita balik ke diri sendiri dulu deh. Artinya kita bisa cara berpikirnya diganti dengan cara berpikir, oh mungkin ada tujuan lainnya, memang tidak baik, namanya ria kalau menurut agama Islam gitu kan. Tapi kita ambil jalan lain deh, artinya kita cari perspektif lain bahwasanya mungkin si konten kreator tersebut memberikan video bagi-bagi dan lain sebagainya, sedekah, itu untuk memotivasi konten-konten kreator yang lain. Atau ya salah satu bisa juga dikatakan dengan konten positif karena mencontohkan bersedekah gitu kan. Ya meskipun ada embel-embel, itu balik lagi tergantung niat dari konten kreator gitu kan. Ya antara pahala enggaknya itu urusan yang di atas, tapi positifnya adalah bahwasanya seenggak-enggaknya konten itu positif gitu. Yang pasti konten itu positif dan syukur-syukur bisa dicontoh oleh semua orang. Dan tanpa kalau yang sungkan diakses, ya menurut saya sih baik-baik saja, bagus-bagus saja gitu ya. Jadi kita balik lagi kepada diri kita masing-masing bahwasanya nanggapnya negatif ataupun positif tergantung dari cara kita melihat. Itu aja sih Mbak Putih, gampangnya ya gitu. Oke, betul. Jadi mungkin kita juga bisa lebih luas lagi ya, memandang sesuatu gitu ya. Jangan dari satu sisi aja, bisa dari positifnya juga, begitu ya Pak ya. Iya benar. Iya ya, selama itu mungkin juga menguntungkan, nggak apa-apa ya, kita dukung aja. Mungkin dicontoh juga gitu kan ya. Dicontoh adalah berbaginya gitu. Baik, terima kasih Pak Sahroni atas bantuan jawabannya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Dari Kak Rama, saya sudah lihat sendiri di Google Play kebanyakan aplikasi layanan pemerintah khususnya di bidang kesehatan dikembangkan oleh pihak ketiga yang bukan dari pihak pemerintahan. Lalu apakah itu berpengaruh terhadap keamanan pengguna, Pak? Padahal pelayanan kesehatan di pemerintah hampir pasti selalu digunakan oleh semua masyarakat. Oke, ini ditujukan untuk Bapak Aldiar ya. Jadi mengenai aplikasi nih yang melibatkan pihak ketiga. Boleh dibantu dijawab, Pak? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya Rama, bagus banget. Jadi pertanyaannya aman atau enggak? Biasanya kalau pihak ketiga sama pemerintah itu ada namanya NDA ya, Non-Disclosure Agreement. Jadi ada kesepakatan lah, perjanjian bahwa data yang mereka simpan, yang disimpan oleh si pihak ketiga itu harus benar-benar aman dan jangan sampai ada celah. Kebetulan saya sendiri adalah salah satu pihak ketiga yang bekerja sama dengan kementerian ya. Sama, jadi prosesnya ketat sekali. Dari pemilihan server, dari pemilihan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, security-nya seperti apa, itu akan diuji. Jadi sebelum dirilis tuh biasanya kita ada namanya stress test ya. Jadi sistem kita, aplikasi kita tuh dites dengan traffic yang besar. Setelah itu lolos, kita dites lagi dengan namanya pen test. Pen test itu kayak seluruh hacker terbaik di tanah air itu diundang untuk menguji keamanan sistem yang dibuat. Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah itu kalau sudah publish berarti aplikasi tersebut sudah lolos kedua tes tersebut. Nah jadi intinya teman-teman nggak perlu khawatir ya, memang situs-situs atau aplikasi pemerintah memang terkenal kadang sering datanya bocor ya.
Bukan hanya pemerintah aja, buktinya kayak Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, swasta-swasta yang besar pun juga pernah bocor, yaitu memang sesuatu yang sulit dihindari, tapi proteksinya akan selalu ada. Contohnya kayak kita misalnya punya rumah, kita sudah pakai kunci seketat apapun, tapi si penjahatnya juga selalu up to date nih cara membobolnya, nanti akhirnya bobol lagi, terus kita update lagi security-nya, nanti baru dia nggak akan bisa bobol. Nah seperti itu, jadi intinya kalau berbicara aman atau tidak aman, data kalian sebenarnya itu dijaga dengan sangat upaya yang sangat aman ya, yang sangat ketat dan sangat secure. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan memang di luar kontrol si developer juga, si pihak ketiga, tapi mereka pasti akan selalu berusaha menjaga data kita semua. Mungkin itu aja jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya nih dari Rama tadi ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali. Wah, langsung dijawabnya dari pihak ketiganya nih ya. Ternyata yang terlibat gitu. Lihat juga dengan pengalamannya gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga membantu ya. Jawabannya juga menenangkan gitu. Tadi Kak Rama yang bertanya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ya, pertanyaan ketiga hari ini datang dari Kak Sinta ya. Ini pastinya buat Bapak Arifin. Terkait budaya digital yang mengalihkan seluruh kegiatan pada wajah daring atau modernitas ya. Apakah modernitas ini akan mengurangi kekentalan dan juga ciri khas budaya Indonesia? Bagaimana agar modernitas ini berdampak baik khususnya untuk generasi bangsa dalam melestarikan budaya Indonesia, yang mana efek modernitas ini membuat anak muda malas misalkan jadi mager gitu ya, jadi malas jalan kaki karena ada ojol, atau malas masak tinggal delivery. Apa tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Oke, jadi gimana caranya ini biar berefek baik gitu ya, segala kemudahan-kemudahan yang diberikan sama dunia digital. Silakan Pak, dibantu dijawab. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih, modernitas itu kan memang satu hal yang tidak bisa dihindari. Nah, apakah itu berdampak baik atau bagaimana atau kurang baik itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya mengatur, memanajemen. Contohnya begini, fenomena revolusi industri 5.0 di Jepang yang menguatkan teknologi industri tapi berbasis alam, berbasis sumber daya manusia. Artinya kita benar-benar mengembalikan fungsi manusianya kita benar-benar mengembalikan fungsi sosial kita. Memang gara-gara kehadiran banyak aplikasi ini kita jadi serba gampang, serba enak, jadi malas masak. Tetapi tadi kita harus sepakat bahwa mana yang bisa kita sering gunakan, mana yang tidak, itu kan yang tahu diri kita masing-masing gitu. Tadi kalau misalnya kita terbiasa aja bergantung sama teknologi, itu kan bahaya. Makanya jangan hilangkan sisi manusiawi kita. Jangan selalu bergantung sama GoFood. Sesekali kita masak, sesekali mungkin masaknya dibuat konten gitu. Jadi semua tergantung diri kitanya sih sebetulnya. Yang penting jangan selalu bergantung. Harus dari kitanya bikin komitmen-komitmen. Misalnya kita bikin aturan internal dalam keluarga, boleh bermedia sosial, boleh menggunakan aplikasi, tapi tolong kalau di hari Minggu semuanya kita kumpul keluarga gitu kan. Itu kan bagaimana cara kita membangun kesepakatan dengan orang-orang terdekat kita. Gitu Mbak Putih. Ya, itu dia. Mungkin jadi biar seimbang aja gitu ya, dibikin balance aja. Jangan sampai ketinggalan juga dengan hal-hal yang modern, tapi ya jangan ke bawah arus juga gitu ya Pak ya. Oke, siap. Itu dia pertanyaan terakhir yang sudah dijawab juga ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili kebanyakan pertanyaan dari siswa-siswi peserta hari ini ya. Dan pastinya setelah Q&A saya ingin mengundang kembali nih para narasumber kita hari ini untuk memberikan closing statement-nya sebelum acaranya saya tutup. Ya, kembali lagi kita akan bertemu ketiga aspek digital hari ini. Boleh dimulai dari Bapak Saroni dulu, kira-kira apa nih kesimpulan closing statement-nya? Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan closing statement bahwasanya di dalam semua orang mempunyai sosial media, semua orang punya handphone, termasuk murid-murid kita juga, teman-teman siswa-siswi SMKN 3 Bogor ya. Intinya gini, banyak aplikasi yang bisa untuk membuat konten kreatif mungkin, gitu kan. Banyak aplikasi yang bisa membuat konten video, foto dan lain sebagainya
Nah, jadikan itu sebagai alat untuk membuat konten yang positif. Kenapa? Karena minim konten positif, maka akan konten negatif akan bercampur, akan banyak berlalu lalang di dunia sosial media. Artinya di reel kita banyak lagi konten-konten negatif. Dan itu akan kita mau nggak mau atau dipaksa untuk menonton, dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk ini. Karena apa? Karena di lingkungan kita nggak ada konten positif gitu, Kak. Ya, jadi semakin banyak konten positif, semakin minim konten negatif. Begitupun berlaku untuk reel yang ada di sosial media kita. Mungkin itu saja Mbak Putih. Ya. Ya, itu dia. Jadi kita harus melawan konten-konten negatif biar akhirnya hilang gitu ya Pak ya, dengan konten-konten positif begitu. Baik, selanjutnya silakan Bapak Aldian. Oke, kalimat penutup saya atau closing statement saya masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita mau pakai gembok sebagus apapun, semahal apapun, sekuat apapun, kalau teman-teman lupa sendiri untuk menguncinya, rumah kita bakal tetap bobol. Nah, jadi poinnya adalah mari kita tingkatkan kesadaran keamanan informasi diri kita dimulai dari diri sendiri. Itu aja Mbak Putih, terima kasih. Oke, itu dia. Jadi langsung jangan mengandalkan orang lain ya. Betul, balik lagi ke diri sendiri nih. Ya, selanjutnya terakhir dari Bapak Arifin, silakan. Ya, dari semua kita di sini sebagai warga negara, sebagai pelajar, sebagai apapun itu punya tanggung jawab yang sama. Kita gotong royong menciptakan ruang digital kita yang aman, nyaman, dan sehat ya bagi generasi penerus, bagi siapapun kita. Jadi harus ya, semuanya harus berkontribusi. Kalau ada sesuatu yang memang negatif, kamu harus berlawan. Ada yang melawan dengan konten lagi, ada yang melawan dengan edukasi. Teman-teman boleh mengedukasi yang lainnya ya. Ingatkan jangan asal komentar, jangan asal bikin konten yang menyinggung orang lain gitu. Nah, harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Itu aja Kak Putih. Yes, berarti kita harus memunculkan kesadaran pada diri sendiri gitu ya. Kira-kira lebih waspada lagi, lebih aware lagi begitu. Oke, terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memberikan kesimpulannya, closing statement-nya ya untuk hari ini. Dan pastinya giliran saya juga nih untuk memberikan resume singkat saja untuk hari ini ya, untuk dengan tema kita cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Tadi dari Cakap Digital kita sudah tahu kira-kira media sosial ini sebenarnya akan mempersempit atau memperluas gitu ya. Kita juga sudah tahu ada namanya filter bubble ya, yang bergantung juga pada algoritma media sosial kita. Nah, membuat konten yang positif saja, sesuai target, dan jangan lupa pakai visual. Kita harus kreatif dalam bercerita, terus harus memelihara engagement, ya, komunikasi dua arah, selalu konsisten dan juga mengadakan kolaborasi. Berpikirlah positif dan juga menyebarkan hal yang positif saja di media sosial. Untuk keamanan, untuk keamanan langsung saja kita harus memastikan pengguna medsos ini bisa mengamankan perangkat dan identitas digitalnya pada dunia digital. Tadi pula ada ancaman-ancamannya sudah dijelaskan. Terus tips amannya juga salah satunya kita harus pakai password yang kuat. Jangan lupa aktifkan 2FA dan jaga data pribadi kita. Pakai selalu antivirus dan diupdate, itu yang penting ya. Untuk budaya sendiri, tadi sudah ada kompetensi budaya digital itu apa saja, dan ancamannya, mengaburnya identitas, menipisnya juga kesantunan dan kesopanan, dan adanya menghilangnya batas privasi. Kita harus menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia nyata dan juga dunia digital, begitu ya. Itu saja. Dan sekarang saatnya saya akan memberikan info seputaran pemenang. Ini dia yang ditunggu-tunggu juga ya. Pemenang e-wallet kita hari ini, silakan ditampilkan, ada 10 orang beruntung. Ya, 10 orang beruntung ini mendapatkan langsung dompet digital. Terima kasih udah bertanya. Ya, selamat sekali lagi mendapatkan hadiah. Besok-besok jangan lupa ikut bertanya lagi kalau ada webinar lagi ya, literasi digital ya. Oke. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta mengisi daftar hadirnya, registrasinya ya, bisa langsung cek aja di kolom chat. Sudah ada link yang dibagikan oleh admin, tinggal diklik, diisi dengan lengkap karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik atau e-sertifikat begitu ya. Oke, terima kasih partisipasinya nih buat teman-teman netizen asli Indonesia dari Bogor dan sekitarnya. Dan terima kasih pada narasumber. Terima kasih kepada Ibu Eva tadi di awal ya, dan juga Bapak Saroni. Terima kasih Bapak Aldian dan juga Pak Arifin.
serta JBI kita untuk hari ini yang sudah menerjemahkan. Semoga paparan tadi bisa bermanfaat ya pastinya ya buat kita semua, apalagi dalam hal literasi digital begitu. Akhir kata saya Putih Anika Sasti, izin pamit dan undur diri. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih